Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, saya Triani Rahmadani dengan NIM 250201020427 dari kelas MJ107 mata kuliah pengantar manajemen rantai pasok. Di sini saya akan mempresentasikan isi dari 5 jurnal yang bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah ini. Jurnal pertama yaitu dengan judul Transformasi Manajemen Rantai Pasokan berbasis Internet of Things atau IoT dengan tinjauan literatur. Latar belakang masalah pada jurnal ini yaitu Internet of Things atau IoT merupakan teknologi yang memungkinkan konektivitas dan interaksi antar objek cerdas melalui jaringan internet. Dalam konteks manajemen rantai pasokan, IoT berperan dalam meningkatkan efisiensi, visibilitas, dan responsivitas operasional melalui integrasi perangkat pintar seperti sensor, RFID, dan perangkat lunak. Namun, implementasi rantai pasok digital masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di negara berkembang yang mengalami keterbatasan dalam adopsi teknologi industri 4.0. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis peran IoT dalam transformasi manajemen rantai pasokan serta mengidentifikasi tantangan utama dalam penerapannya. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa IoT memiliki peran krusial dalam meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan distribusi, serta mempercepat pengambilan keputusan berbasis data dalam rantai pasokan. Namun, tantangan seperti keamanan data, biaya investasi tinggi, serta keterbatasan infrastruktur dan regulasi menjadi hambatan utama dalam penerapan IoT. Implikasi dari jurnal ini yaitu diperlukan strategi yang komprehensif, termasuk kebijakan insentif, penguatan infrastruktur digital, dan peningkatan literasi teknologi untuk mendukung implementasi IoT dalam manajemen rantai pasokan. Selanjutnya jurnal kedua yaitu dengan judul Analisis Manfaat Penerapan Manajemen Rantai Pasok dan ERP. Latar belakang masalahnya yaitu kemajuan teknologi semakin mempermudah perusahaan, terkhususnya PT Indofood Sukses Makmur CBP Tbk untuk mendistribusikan produknya dalam skala besar. Salah satu teknologi yang berperan penting dalam operasional perusahaan industri ialah perangkat lunak SAP. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui manfaat dari penerapan manajemen rantai pasok dan Enterprise Resource Planning pada PT Indofood Sukses Makmur CBP Tbk. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu PT Indofood Sukses Makmur CBP Tbk menggunakan perangkat lunak SAP untuk mengendalikan rantai pasok secara efektif dengan adanya penyajian informasi yang jelas serta dapat diakses secara real time. Dan penerapan ERP yang dilakukan oleh PT Indofood ini merupakan satu hal yang positif. Dibuktikan dari laporan laba rugi Indofood yang dilansir di First Pacific, terjadi peningkatan pada net sales PT Indofood setelah menerapkan sistem ERP. Implikasi dari jurnal ini yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan SCM dan ERP melalui sistem SAP dapat meningkatkan efektivitas rantai pasok, mempercepat akses informasi, serta mendukung peningkatan kinerja perusahaan. Selanjutnya jurnal ketiga yaitu dengan judul Solusi Arsitektur Berbasis Blockchain untuk Manajemen Rantai Pasokan yang Transparan. Latar belakang masalahnya yaitu paradigma tradisional dalam manajemen rantai pasokan seringkali dihadapkan pada tantangan koordinasi yang kompleks dan informasi yang rentan terdistorsi yang dapat mengakibatkan kesalahan transaksi dan ketidakjelasan dalam proses. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji efektivitas solusi ini dalam meningkatkan transparansi dan kinerja rantai pasokan secara keseluruhan. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Hasil dari pengujian menunjukkan penurunan yang signifikan dalam kesalahan transaksi dan peningkatan tingkat transparansi real time memberikan bukti konkret tentang keberhasilan inovatif solusi ini. Dengan menerapkan teknologi blockchain, berhasil mengubah paradigma manajemen rantai pasokan dan membuktikan nilai tambahnya dalam mengatasi tantangan yang ada. Implikasi dari jurnal ini yaitu penerapan teknologi blockchain dapat meningkatkan transparansi, mengurangi kesalahan transaksi, serta meningkatkan efisiensi manajemen rantai pasokan. Selanjutnya jurnal keempat yaitu dengan judul Manajemen Rantai Pasok pada Industri Pertahanan di Era Industri 4.0 dan Digital. Latar belakang masalahnya yaitu pada era revolusi industri dan digital ini, menurut Fantasy et al. Tahun 2019, persaingan bisnis yang semakin ketat, industri pertahanan sangat penting untuk meningkatkan kinerja strategisnya. Industri pertahanan harus dapat memanfaatkan beberapa kemungkinan untuk menjadi lebih kompetitif dan produktif sehingga dapat meningkatkan kinerja industri pertahanan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh supply chain management terhadap kinerja industri pertahanan. Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Berdasarkan hasil analisis data disimpulkan bahwa supply chain management berpengaruh signifikan terhadap kinerja industri pertahanan. Implikasi dari jurnal ini yaitu penerapan supply chain management yang efektif dapat meningkatkan kinerja strategis dan produktivitas industri pertahanan. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi acuan bagi manajemen industri pertahanan dalam mengoptimalkan pengelolaan rantai pasok guna meningkatkan daya saing.
Selanjutnya yaitu jurnal kelima dengan judul Media Sosial dalam Manajemen Operasi dan Rantai Pasokan dengan Eksplorasi Masa Depan. Latar belakang masalahnya yaitu penggunaan media sosial yang semakin meningkat menghasilkan pengumpulan data dalam jumlah besar. Bisnis semakin banyak memanfaatkan platform media sosial dan data yang disediakan oleh platform ini yaitu untuk pemasaran, kreasi bersama, dan interaksi dengan pelanggan. Namun, peran media sosial dalam konteks manajemen operasi dan rantai pasokan masih belum jelas. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melakukan tinjauan terhadap literatur yang ada tentang media sosial dalam konteks manajemen operasi dan rantai pasokan, dan untuk menekankan aplikasi, metodologi, dan masa depan media sosial dalam manajemen operasi dan rantai pasokan. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa potensi disruptif dari media sosial belum sepenuhnya diapresiasi oleh para praktisi dan akademisi manajemen operasi dan rantai pasokan, sehingga bidang integrasi media sosial manajemen operasi dan rantai pasokan masih dalam tahap awal. Implikasi dari jurnal ini yaitu para praktisi mendapatkan wawasan sekaligus menggarisbawahi pentingnya menggabungkan media sosial untuk meningkatkan efektivitas manajemen operasi dan rantai pasokan. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai kelima jurnal tersebut. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penyampaiannya, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.